Jeep Wrangler JK tipe sport yang 2 pintu, 2 door, yang kemarin rusak gara-gara dipakai untuk adventure offroad serius dengan semua part standar. Terus karena gardanya udah rusak, kopelnya udah bengkok semua, depan belakang armnya bengkok, akhirnya kita rebuild. Karena yang punya orangnya nggak jauh dari kota besar, maka dan mobil ini dipakai untuk serius offroadnya, offroad sini-sini aja, tapi udah kayak survei Meratus saja offroadnya di Merapi situ. Mobil ini juga dipakai untuk mobil rescue-nya, standby rescue-nya SAR Merapi. Jadi memang benar-benar diajar dan sesuai dengan mobil ini diciptain. Singkat cerita, dengan rusak semua itu akhirnya kita rebuild. Yang pertama, mobil kita bikin roll cage full yang regulated tentunya, tapi dengan sangat simple. Dan memang ada beberapa yang kita modifikasi karena mobil ini, terutama yang depan ini, karena mobil ini suka buka jalur saat terjadi bencana. Untuk mobil di depan ini, untuk mobil leader atau mobil evakuasi pertama, makanya mobilnya agak dikuatin di bagian depan. Yang paling parah dari kerusakan mobil ini adalah suspensinya. Jadi semua rusak, kardan bengkok, kasur udah patah, kopelnya rusak depan belakang. Itu kita kalkulit akhirnya mahal sekali kalau kita beli seperti itu lagi, dana 30 dan dana 44. Kalau mau kita upgrade jadi dana 44 depan juga mahal, spare partnya juga susah juga di sini di Jogja. Akhirnya kita rebuild pakai gardan Toyota Land Cruiser seri 80. Tentunya depan bonggol gardannya kita pindah ke kiri dengan cara cuman diputar aja nakalnya diputar, terus tongkolnya kan udah di kiri tuh dipasang. Bracket link armnya kita laserin lagi sesuai dengan geometrinya Jeep. Terus yang belakang juga punyanya Land Cruiser yang full floating, diputar juga supaya tangki standarnya masih bisa kepasang, termasuk kopelnya juga punya Land Cruiser sekarang. Bikin adaptor di transfer case, bikin adaptor, terus kopelnya pakai Toyota. Terpaksa karena butuh kuat, butuh murah, butuh spare partnya gampang. Kalau di sini pakai kopel heavy duty kayak Teraflex, kayak Yukon gitu, bisa beli sekali, setelahnya mau cari spare partnya aja susah gitu, dan relatif mahal gitu loh. Terus link armnya custom, kita pakai pipa seamless SCH60, pakai johnny joint kuri, johnny jointnya pakai kuri, lalu pakai bushingnya standarnya Wrangler JK. Jadi ini semua sudah pakai johnny joint, keempat armnya. Track barnya juga custom, track barnya malah pakai 80 series gitu, punyanya Superior yang kita fitmentkan ke sini. Jadi kalau rusak bisa beli Superior tinggal pasang gitu. Long terotnya juga semuanya punyanya trail gear, tapi trail gearnya punyanya 80 series gitu. Terus stabilizer masih pakai standarnya JK karena sudah cukup kan. Mobil ini juga pernya kan kemarin rusak juga, akhirnya shocknya rusak, akhirnya dia punya copotan bekas mobil balapnya, dia balap adventure tubular, punya coilover Profender depan belakang. Ya udah kita potong, kita masukin ke sini. Jadi ini depan belakang pakai coilover Profender yang body 2 inch. Sebenarnya spring rate-nya yang atas keembukan, cuman sementara ini dulu deh biar hemat-hemat gitu. Terus winch pakai 8274 M50 udah cukup. Akinya ada pakai Optima tentunya, karena kalau pakai M50 itu minimal 150 cc kan, makanya pakai Optima kita pasang. Mesinnya 38 semua old standar, cuman habis kita ganti busi, kabel busi gitu, maintenance standar lah. Sama mobil ini karena pakai ban 37 Delium Extreme Expedition dan peleknya ring 16 custom gitu. Final gear ratio-nya kita pasang 5,29 dari Yukon. Lockernya pakai ARB, air locker depan belakang, jadi harusnya sudah cukup mumpuni gitu. Lalu ada winch belakang juga kita pasang.
Ini ada yang unik. Ini satu-satunya Jeep yang menggunakan lampu sportnya Hella. Kenapa? Karena mobil ini sering dipakai untuk rescue car di Merapi. Merapi itu kalau malam selalu kabut, sering banget kabutnya, tebel banget. Kalau pakai lampu LED nggak tembus, yang tembus lampu halogen gitu. Jadi pakai Hella ini mantap gitu loh, bisa lihat jalan. Terus tambahan ini teman-teman JK, kalau udah pakai ban 37 gitu, itu yang paling yang harus upgrade adalah oil cooler matic, oil cooler gearbox matic. Jadi kalau yang jika non Rubicon itu oil coolernya masih jadi satu dengan radiator, itu kadang-kadang menyebabkan dia hot oil kalau nanjak atau untuk off-road atau untuk medan-medan berat gitu. Dibikin eksternal aja, dipasang di depannya sini, itu untuk mendinginkan oil gearbox matic. Jadi dia terpisah sama oil radiator, jadi temperatur mesinnya juga nggak naik. Itu sama oil power steering. Jadi banyak JK yang seal power steeringnya jebol atau warp steernya rusak, itu gara-gara awalnya dari overheating oli power steering. Di saat olinya overheat, dia viscosity-nya turun, jadi encer. Di saat jadi encer, panas, sealnya jebol. Awalnya dari situ, makanya disaranin banget untuk pasang oil cooler matic dan oil cooler untuk power steering. Pasangnya di depan sini. Ada kok ruangannya, sangat cukup. Begini wujudnya. Nanti kapan-kapan kita bikin video mobilnya jalan untuk off-road. Tapi ini tiap hari untuk off-road sebenarnya udah gitu. Off-roadnya beneran kalau di Merapi, batu semua. Jadi kalau teman-teman pengen off-road rock rolling, kayak kita main ke Merapi, ngajakin ini beliau ini ya, pasti disiapin semuanya. Hujan-hujan kita coba mobil JK Short ini karena Mas Wahyunya sibuk banget. Kita lanjutin, kita tes di jalan raya dulu. Kita tes ini JK dengan gardan Toyota. Jadi ini udah gado-gado, jadi perkawinan silang antara Jeep dan Toyota. Kita tes rasanya gimana. Nah, jadi sama seperti apa yang dijelaskan Wahyu tadi, bahwa per atasnya itu dia masih terlalu empuk. Berasa ketika kita pakai di jalan nih, mobilnya agak limbung, jadi agak goyang-goyang tuh. Kerasa memang shocknya empuk banget. Gitu. Jadi ya kudu hati-hati bawa mobilnya, jadi biar nggak begitu goyang. Oke, setelah kita tes tadi di jalan, catatannya hanya memang mobilnya masih agak limbung karena pernya tadi masih terlalu empuk. Sejauh ini dipakai di jalan sih oke-oke aja, aman aja sih tadi dipakai di jalan. Terus ternyata mobil ini sudah pakai assembly switch yang 8 channel ini. Jadi di sini ada untuk lampu, untuk kompresor, ada untuk locker depan, locker belakang. Nah, assembly switch ini jadi dashboard kita nggak tetap rapi karena semua udah jadi satu di sini. Saklar apa yang biasa kita custom kita taruh di samping sini apa di bawah mobil, ini jadi dalam satu modul ini. Jadi sangat simple. Terus winch belakang itu dipilih VR Evo 8 satu karena winch murah, tapi dia sudah mumpuni lah untuk ditaruh diposisikan sebagai winch belakang. Satu lagi dia sudah pakai wireless remote, jadi enak banget kontrolnya, nggak usah pakai monolever yang di dalam. Sini tetap rapi, dia pakai remote aja, dan navigator pun atau kru yang di belakang bisa langsung
kontrol winch itu kapan waktunya diulur, kapan waktunya ditarik bisa sangat fleksibel. Jadi bukan hanya dari dalam, tapi dari luar pun dia sudah bisa dioperasikan. Itu sih sejauh ini kita sudah oke. Sip.